Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang bisa uptrend dan terkena sentimen positif dari penurunan suku bunga The Fed. Nah jadi sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Jadi akan ada beberapa saham ataupun sektor yang bisa moncer lagi selain dari saham perbankan. Kita akan ulas dulu, yang pertama adalah Bursa Amerika Serikat juga ternyata mencatat kenaikan buntut sinyal positif dari The Fed. Nah, kemarin kita juga melihat ya pemberitaan bahwa bukan hanya Indonesia atau IHSG saja yang mengalami kenaikan, tapi rata-rata bursa di Asia juga tercatat mengalami kenaikan. Dan saat ini kita melihat juga ternyata saham di Amerika Serikat itu mengalami kenaikan juga, imbas dari adanya sinyal positif dari penurunan suku bunga The Fed. Yang kemarin kita lihat ya, sinyalnya itu adalah penurunan inflasi. Ya, semakin rendah inflasi, maka akan semakin cepat penurunan suku bunganya, seperti itu. Namun hal ini agak sedikit berbeda gitu guys ya dengan Bitcoin. Nah, Bitcoin ini malah terjungkal ataupun turun ke zona merah di saat inflasi Amerika Serikat mulai melambat. Nah, tapi memang untuk Bitcoin ini ya agak sedikit tricky ya pembahasannya. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan kenapa Bitcoin tidak naik ya seiring dengan kenaikan saham-saham baik itu di Amerika Serikat ataupun di wilayah Asia. Yang pertama kita akan bahas dulu terkait DXY atau indeks dolar, di mana rupiah kita itu semakin menguat akibat dolarnya yang melemah ya guys ya. Dan ini pun terkait dengan adanya dedolarisasi yang terus digaungkan oleh negara-negara BRICS seperti Rusia dan juga China. Tapi penurunan DXY ini sangat berdampak positif tentunya untuk market saham Indonesia dan juga perekonomian di Indonesia sendiri. Karena ketika dolarnya naik, maka perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang dalam bentuk dolar itu mereka akan cukup tertekan dari sisi kinerja. Nah, tapi DXY ini seharusnya ya mengalami mirroring terhadap Bitcoin atau BTC. Ya, ketika DXY-nya turun, seharusnya secara alamiahnya Bitcoin harusnya naik, dan sebaliknya ketika DXY-nya dia naik, maka Bitcoin yang turun. Tapi hal ini belum terjadi ya guys ya. Jadi teman-teman yang mungkin investasi di kripto dan Bitcoin ya harus bersabar lebih lama lagi, seperti itu. Berbeda dengan investor saham yang sudah mengalami euforia ya guys ya, karena saham-sahamnya mulai naik lagi nih. Yang pertama adalah kemarin kita lihat adalah saham perbankan yang mulai mengalami rebound. Ya, tapi ada juga sektor yang akan moncer selain saham perbankan. Nah, kita akan bahas juga pada video kali ini. Lalu untuk IHSG ini akan mirroring ya terhadap US 10 years bond yield atau imbal hasil obligasi di Amerika Serikat. Ketika di US 10 years bond yield-nya ini turun, maka IHSG berpotensi akan naik, dan ini sudah terjadi ya guys ya. Jadi untuk IHSG saya rasa kedepannya akan sangat bagus, apalagi pemangkasan suku bunga diprediksikan akan terjadi 3 kali ya guys ya dalam 1 tahun di 2024 ini. Lalu ada juga yang berspekulasi bahwa penurunan suku bunga ini tidak harus menunggu 2%, tidak harus menunggu pas 2%. Bahkan The Fed itu bisa menurunkan suku bunganya ketika misalkan di angka 2,5, 2,8 mungkin ya, atau 2,7. Jika itu sudah diperlukan pemangkasan suku bunga, maka The Fed akan segera melakukannya. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa terjadi euforia di saham-saham perbankan, baik itu di IHSG ataupun di luar negeri, seperti itu. Oke guys, jadi saham yang akan moncer juga ketika terjadi penurunan suku bunga di Amerika sana adalah saham properti. Nah, ini adalah salah satu sektor yang kemarin juga sebenarnya kenaikannya itu sangat terbatas ya guys ya. Tapi karena adanya penurunan tingkat inflasi di Amerika Serikat, jadi penurunan suku bunganya itu diharapkan akan segera dipercepat, dan kita lihat juga saham-saham properti per hari Jumat kemarin mengalami kenaikan yang cukup menarik. Kita cek ternyata beberapa saham yang menarik juga mengalami kenaikan. Salah satunya adalah CTRA ya, kemarin naik 3,25%, lalu BSDE naik 4%-an, lalu ada Pewon juga naik 5%, SMRA naik 1,71%, lalu ada KIJA naik 3,38%, Demas juga naik lagi ya guys ya, meskipun kemarin tidak bagi dividen Demasnya, tapi ternyata
naik ya, ada kenaikan harga 1,29% aja. Lalu ada ASRI naik 2,9%, Agung Podomoro Land naik juga 6,25%. Lalu kita cek ya, PANI ya, PANI nih, siapa nih yang masih pegang PANI? PANI kenaikannya 5,19%. Lalu BES ya guys ya, Bekasi Fajar Industrial Estate naik 4,9%. DILD, salah satu saham properti yang diinvestasi oleh Pak Lokeng Hong, naik 4%-an. Lalu ada BKSL naik 3%, LPCK naik 5,5%, dan kita lihat juga GPRA naik 2,3%, dan mayoritas naik ya guys ya. Ada Bapa naik 16%, ini cukup tinggi kenaikannya. Lalu ya rata-rata saham sektor properti ternyata mengalami kenaikan. Tapi sebagai investor kita pun harus pintar memilah dan memilih dari sisi fundamental dan juga kinerja sahamnya. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba belinya saham gorengan gitu guys ya, karena saham gorengan itu akan sangat rentan dimanipulasi harganya oleh bandar yang ibaratnya mereka tidak berniat untuk membuat sahamnya uptrend, tapi mereka hanya ingin berniat mencari cuan itu dari menjebak gitu guys, dan itu sangat kita perhatikan. Jadi fundamental kita perhatikan, tapi dari sisi momentum ini juga sebenarnya sangat tepat ya guys ya, ketika kita memilih saham-saham di sektor properti yang memiliki fundamental bagus, apalagi sahamnya juga rutin bagi dividen. Yang pertama yang kita akan bahas adalah BSDE guys. BSDE di hari Jumat kemarin ya mengalami kenaikan 4%-an. Ini cukup menarik sebenarnya karena di beberapa waktu sebelumnya memang BSDE ini dia cukup stagnan. Ya, dia cukup stagnan, sideways, dan nanti kita akan bahas juga, kita akan lihat dari sisi teknikalnya seperti apa. Jadi untuk BSDE ini ya guys ya, valuasinya cukup menarik di angka 3,79 kali ya PE ratio-nya, dan PBV di angka 0,58 kali. Jadi secara valuasi PE ratio sangat menarik dan PBV sangat murah gitu guys ya, di bawah 1, bahkan 0,5 ya. Lalu kita cek ternyata kinerja kuartal 1 2024 dari laba bersihnya ini mengalami kenaikan, dan kenaikannya juga cukup solid guys, dari 884 miliar naik menjadi 1,4 triliun secara year on year pada kuartal 1 2024. Sehingga diproyeksikan ya untuk full year 2024 laba dari BSD ini akan mencapai 5,7 triliun. Jauh lebih tinggi ya, di atas ibaratnya satu kali lipat jauh lebih tinggi daripada full year 2023 yang hanya 1,9 triliun saja. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk liabilitas to equity atau debt to equity ratio juga masih cukup aman, di mana total liabilitasnya lebih rendah dibandingkan ekuitasnya, seperti itu. Dari sisi profitabilitas, BSD ini juga sangat tinggi ya guys ya, NPM-nya 38%-an, dengan gross profit margin 70,23%. Lalu dari sisi dividen ya guys ya, terakhir bagi dividen itu di tahun 2017. Jadi untuk BSDE memang tidak terlalu rutin bagi dividen, hanya saja memang kinerjanya sangat baik dan valuasinya ini cukup menarik. Jadi untuk BSD ini saya rasa tidak cocok ya untuk teman-teman yang dividend investing, tapi sangat cocok untuk teman-teman yang menggunakan metode value investing, membeli saham yang valuasinya masih murah, dan ketika ada momentum terbaik ya, ketika harga sahamnya bisa uptrend, maka teman-teman harus menilai dari sisi valuasi, dan juga pastinya akan cuan dari capital gain, seperti itu. Kita lanjut bahas saham CTRA, Ciputra Development Tbk. Ini juga saham di sektor properti dan juga masuk ke dalam indeks syariah. BSD juga sama ya, syariah. Terakhir ini di hari Jumat kenaikannya 3,25% di level 1270. Kita cek ya, untuk PE ratio di angka 12 kali dengan PBV 1,15 kali. Secara valuasi memang masih menarik, tapi ini jauh lebih mahal valuasinya dibandingkan dengan BSDE. Lalu kita cek laba bersih kuartal 1 2024 ternyata juga mengalami kenaikan meskipun tidak sesolid labanya BSDE. Ya guys ya, meskipun tidak sesolid kenaikan laba BSDE, tapi it's okay. Kita lihat ya, ada kenaikan dari 413 miliar menjadi 483 miliar. Secara full year juga diproyeksikan akan naik dari 1,8 triliun menjadi 1,9 triliun. Lalu kita cek dari sisi DER-nya ini sudah berada di atas 100%. Jadi kalau misalkan teman-teman mencari yang rasio hutangnya masih sangat aman, itu adalah BSDE ya. Dari profitabilitas juga di bawah BSDE, dengan gross profit margin 50% dan net profit margin 20%. Tapi dari dividennya ini sangat rutin bagi dividen ya, meskipun yieldnya cukup kecil, hanya di angka 1,65% saja. Lalu dari sisi return on equity 9,38%. Jadi untuk dividen memang lebih rutin saham CTRA, seperti itu guys.
Kita lanjut ke saham SMRA, Summarecon Agung Tbk. Ini juga saham properti dan masuk ke dalam indeks saham syariah. Dan kita lihat untuk SMRA ada kenaikan tipis 1,71% di hari Jumat kemarin di level 595 per lembar saham. Kita cek valuasinya. PE ratio di angka 5,56 kali dengan PBV 0,96 kali. Nah, ini berada di tengah-tengah. Jadi yang paling murah valuasinya, yang paling menarik adalah BSDE. Lalu turun ke SMRA, lalu turun ke CTRA yang sudah lebih mahal gitu guys ya. Lalu untuk SMRA kita lihat juga ada kenaikan laba bersih yang cukup memukau di kuartal 1 2024 dari 272 miliar menjadi 441 miliar, dan untuk proyeksi full year 2024 juga akan naik dari 760 miliaran menjadi 1,7 triliun. Nah, tentu saja kita akan coba mengulas lagi nanti ya sesudah rilis laporan keuangan di kuartal 2 2024. Ya, pastinya akan lebih menarik lagi, guys. Lalu kita cek juga dari sisi DER-nya ini sudah berada di atas 100% ya, dengan liabilitas 19 triliun, ekuitasnya 10 triliun. Lalu dari sisi profitabilitas juga cukup menarik. Gross profit margin 51% dengan NPM atau net profit margin 20,6%-an. Dan SMRA juga dia bagi dividen ya guys ya, rutin bagi dividen. Bahkan di tahun 2024 ini di bulan Juli masih bagi dividen. Meskipun kecil ya, dividen yieldnya hanya 1,51%. Lalu kita cek dari return on equity di angka 9,11%-an. Jadi untuk value investor ya teman-teman mungkin lebih tertarik dengan saham BSDE dibandingkan dengan CTRA dan juga SMRA yang malah rutin bagi dividen sampai di tahun 2024 ini. Oke guys, jadi kita lihat ya guys ya, dan kita akan review juga di sini saham BBTN. Nah, untuk BBTN ini lebih condong ya terhadap pembiayaan di sektor properti ya, seperti KUR dan pembiayaan-pembiayaan lain yang ada hubungannya kaitannya dengan properti, perumahan dan lain-lain ya guys. Jadi untuk BBTN sendiri memang kemarin itu ada kenaikan yang cukup bagus ya, bahkan ada open gap up ketika dia naik, itu ada open gap up dengan kenaikan 5%-an di hari Jumat kemarin. Total dari area bottomingnya di sekitar 1175, BBTN sudah naik 15,42%. Tapi belum terlambat sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin mau melirik saham BBTN ini ya, karena upside-nya masih cukup tinggi, apalagi pemangkasan suku bunga ini kemungkinan akan berjalan cukup panjang nih sampai dividen 2025. Jadi kalau misalkan nanti ada sedikit koreksi-koreksi atau ada berita-berita yang menggoyahkan ya, ada koreksi misalkan dikarenakan adanya politik di Amerika, ya kemungkinan akan ada penurunan lagi. Tapi saya rasa penurunannya tidak akan sedahsyat yang kemarin kita alami ya ketika suku bunganya tinggi. Seperti itu guys. Jadi untuk BBTN juga kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan ini adalah saham perbankan yang berurusan langsung ya guys ya dengan sektor properti seperti itu. Untuk BBTN saya rasa valuasinya juga masih sangat murah ya guys ya, dibandingkan dengan saham BRI ya, BCA Mandiri ya, valuasi BBTN ini masih cukup murah ya, dan ini pun adalah saham BUMN seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin mau cari momentum ya di saham BBTN ini, momentumnya sebenarnya sangat bagus. Apalagi yang sudah ambil di harga bawah, silahkan di hold ya guys ya. Karena saham BBTN juga berpotensi naik ketika terjadi pemangkasan suku bunga dari The Fed. Kita lanjut ke BSDE guys. Untuk BSDE dari area bottomingnya sebenarnya sudah cukup naik ya guys ya. Sebenarnya sudah cukup naik. Dia sempat bottoming ke level 870-an. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, sampai closing hari ini ya, kemarin itu sudah naik 18%. Tapi ketika kita melihat bahwa BSD ini sempat naik tinggi ya guys ya, setidaknya di tahun 2023 lalu, maka kita lihat upside-nya juga masih sangat tinggi. Bahkan bisa sampai tembus di 1200-an. 1200 itu di Agustus 2023 gitu guys ya. Jadi kita berharap bahwa upside dari kenaikan saham properti ini masih bisa melanjutkan kenaikannya. Dan teman-teman juga perhatikan guys ya, di beberapa hari terakhir memang cukup aktif ya, meskipun dia itu cukup sideways dari pergerakan harga. Tapi kalau misalkan kita lihat dari transaksinya ya, sejak tanggal 8 Juli ya guys ya, di 4 hari terakhir, di sini kita lihat volume transaksinya sudah mulai meningkat. Ya, jadi di sini adalah tanda-tanda akumulasi sebenarnya untuk saham BSDE. Lalu kita move ke saham CTRA guys. Untuk CTRA memang dia ini masih cukup uptrend ya sepertinya.
Jadi untuk CTRA apakah memiliki upside ya? Kalau misalkan teman-teman sudah ambil di harga bawah ya ketika dia bottoming dan juga sideways di bawah sekitar 1000-an. Nah, ini teman-teman sudah waktunya take profit nih. Sebentar lagi akan take profit ya guys ya, meskipun belum rilis kinerja kuartal 2-nya. Tapi kalau misalkan memang sudah buy on weakness ya di sekitar 1080-an, teman-teman ya ini waktunya sebentar lagi ya waktunya take profit. Bottomingnya sampai di harga saat ini sudah naik 17%-an ya guys ya. Kalau misalkan naik lagi, rebound lagi ke 1300 saja, itu teman-teman sudah cuan 22,9%. Ya hampir 23%-an gitu guys ya untuk kenaikan saham CTRA seperti itu untuk upside-nya. Selanjutnya untuk saham SMRA ya guys ya. Apakah SMRA masih punya upside yang cukup tinggi? Ya, kalau misalnya kita perhatikan ya, upside kenaikan harganya masih cukup tinggi, bisa naik sampai Rp720 per lembar saham. Jadi di harga 595 ya SMRA masih memiliki potensi kenaikan yang cukup menarik. Jadi 11-12 lah kalau misalkan kita lihat ya dengan saham BSDE. Tapi yang membedakan di sini BSDE baru naik 18%. Sedangkan SMRA itu sudah naik 20%. Jadi sebenarnya teman-teman yang kemarin buy di bottom ya guys ya, beli di harga murahnya di kisaran 490-an, ini sudah cuan 20%. Ya minimal-minimal teman-teman mungkin kalau beli di 500 ya guys ya, ini sudah cuan sekitar 18%-an mungkin ya. Jadi ya kalau misalkan naik lagi teman-teman silahkan di hold saja, dan sebenarnya sudah boleh ya untuk di take profit, ancang-ancang untuk take profit lah, karena kan ketika nanti terjadi pemangkasan suku bunga dan harga saham propertinya banyak yang naik, itu juga menjadi kesempatan yang bagus untuk teman-teman bisa melipat gandakan keuntungan yang sudah dimiliki dari capital gain-nya. Ya, jadi untuk akhir tahun 2024 sampai nanti 2025 kemungkinan besar akan menjadi peluang yang sangat baik ya guys ya untuk kita take profit di saham-saham sektor properti setelah kemarin kita ambil saham-saham ini di harga murah seperti itu. Nah, jadi selain saham perbankan, selain dari saham properti, kira-kira saham apa lagi nih yang menarik untuk kita bahas? Boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kita review ya guys ya pertanyaan teman-teman. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga